Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di Zoom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya teman-teman yang ada di Zoom? Baik, Alhamdulillah Pak. baik Pak. Baik ya. Terus yang di kelas gimana? Oke, semangat ini. Paling semangat. Biasanya paling semangat itu tugasnya meyakinkan biasanya. Oke, ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Bisa tetap hadir di kelas hybrid baik yang di Zoom ataupun yang di kelas ya. Jadi masih semangat juga mau berkarya ya malam-malam. Terus karya yang cukup apa istilahnya praktikum yang cukup menyita banyak waktu dan menyita perhatian banyak ya, terkait dengan materi hari ini. Jadi hari ini kita coba kita apa ya kita sama-sama ya belajar terkait dengan proses finishing dalam cat air gitu ya. Itu nantinya mungkin eh, ya kalau mau kita selesaikan hari ini, ya alhamdulillah. Kalau tidak diselesaikan hari ini, tetap nanti bisa dikerjakan di rumah. Yang penting ada poin-poin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Perkara bagaimana sih tahapan dalam jadi mungkin ada beberapa catatan penting ya terkait dengan penggunaan cat air, terutama untuk finishing, karena itu salah satu proses yang paling penting dalam uh, membuat karya, terutama untuk akuarel. Jadi sebelumnya kita kemarin belum bahas teknik yang kita gunakan itu sebenarnya akuarel. Jadi akuarel itu uh, ya karena namanya aqua ya, jadi lebih banyak jejak-jejak air yang ditimbulkan dari hasil goresan kita itu memang seperti kayak air. Jadi air itu lebih dia ke mengambang dan transparan. Jadi sehingga kalau kita lihat dari tahapan pertama itu warnanya terlalu solid, ya berarti bisa kita koreksi nantinya. Sesolid apakah atau kira-kira yang solid itu ya seperti apa gitu. Teman-teman kalau yang bisa dilihat dari karya saya ya, kalau teman-teman lihat, jadi tidak ada warna yang memang ya eh, apa bisa menutup istilahnya adalah warna tersebut tidak menutup secara utuh dari permukaan kertas. Jadi masih ada masih ada efek dari kertas yang dimunculkan oleh lapisan dari cat air tersebut. Ya, kemarin kita sudah belajar untuk membuat satu lapisan atau dua lapisan atau istilahnya adalah base color-nya. Sebenarnya kalau membuat cat air itu kita kadang tidak memerlukan uh, shading karena mungkin aja ketika kalian mengarsir atau ketika teman-teman membuat apa mewarnai pertama kali itu sudah ada yang bisa untuk mengatur bagaimana air tersebut itu menjadi yang tipis ke tebal gitu. Jadi ada beberapa yang sudah eh, profesional gitu. Jadi cara narik airnya itu kalau kalau sudah tepat itu sudah muncul dari gelap ke terangnya gitu. Jadi gradasinya itu sudah muncul. Nah kemarin kan kita nggak menerapkan kayak gitu, kan kita kan cuma ngeblok, terus kemudian shading ditambahin lagi, terus 2, 3, 4, 5 atau berkali-kali, dan akhirnya nanti yang terakhir itu adalah membuat konturnya atau mana bayangan jatuhnya gimana seperti itu ya, akhirnya jadi shading atau jadi highlight dan tidak seperti kayak menumpuk cat seperti kayak opak ya, opak itu kayak istilahnya seperti kayak cat minyak itu ya, ditumbuk kan nggak masalah. Jadi cat air itu dari gelap menuju ke terang. Jadi yang paling terang dulu ditumbuk setengah gelap, ditumbuk lagi sampai ke permukaan yang paling terang. Jadi kayak gitu. Jadi eh, bagian yang terang itu sudah jadi dulu gitu. Jadi bagian highlight itu sudah jadi dulu atau base colornya sudah jadi dulu, baru nanti fokus ke shadingnya, ya gitu ya. Jadi kayak gitu.
Makanya kalau menggunakan cat air itu kelemahannya adalah kalau kita salah warna itu akan sulit untuk mengoreksinya, ya. Atau istilahnya adalah kalau terlalu solid warnanya atau istilahnya adalah eh, apa ya, transparansi warnanya terlalu tebal itu akan sulit mengoreksi, biasanya seperti itu. Ya tetap bisa dikoreksi, cuman biasanya hasilnya akan kurang maksimal. Nah, ya sedikit dari hasilnya sudah saya buat kemarin. Jadi base colornya ini semua sudah saya gambarkan. Mungkin ada beberapa yang kurang ya. Yang awan ini belum saya gambarkan. Terus daun udah, terus kemudian base-nya udah saya berikan semua. Cuman kemarin ada beberapa contoh yang saya berikan di mana? Di bagian spotlightnya, Pak. Ya, di bagian yang hijau ini sedikit keliru ya. Jadi ini kan warnanya terlalu pekat ya. Terus kemudian saya garis karena kemarin ingin mencontohkan. Sebenarnya ini tidak cukup tepat untuk pemilahan warna seperti ini. Jadi dia harus diblok dulu baru digaris. Kalau kemarin kan numpuk garisnya sama warnanya itu kan, dan warnanya terlalu tebal. Jadi hal kayak gini itu seharusnya memang dihindari. Ya, kalau yang lain saya rasa sudah cukup oke. Ya, oke. Mungkin seperti itu. Terus mungkin saya absen dulu aja ya. Jam-jam. Nanti teman-teman bisa bilang hadir gitu yang di kelas. Oke, Ataila Azrial, Hadir, Pak. Afril, kayaknya Afril jarang anu ya ini ya. Oh, Aska, tapi hadir ya. Aska juga ya. Ada. Terus Fauzia, Hadir, Pak. oke. Terus Friendly, nggak ada. Kurnia, Hadir, Pak. terus Maharani, Hadir, ada. Pak. Rivaldan, ada ya. Oh nggak ada. Oh ada. Sekar Ambarsari, Hadir, Pak. Supriyanto, Hadir, Pak. Yolanda, Zahra, Hadir, Pak. oke. Udah Zahra. Tobias Alif, belum kepanggil tadi. Tobias Alif nggak ada. Terus Katarina, Hadir, Pak. oke. Yang nggak ada, Randy, terus Aska, sama Tobias ya. Oke, yang teman-teman ini absen langsung ya. Oke, mungkin ada di teman-teman yang di Zoom ada terkait dengan tugasnya ada kesulitan kemarin. Berarti udah oke semua ya, udah di base color semua ya. Oke, nanti gini, jadi aku minta tolong difoto ya, difoto, terus kemudian kalian masukkan ke drive yang sudah saya kirim untuk tugas yang konsep itu, yang awal-awal itu kalian masukkan, coba kita apa ya, kita review sedikit. Ya, nanti cari contoh aja, karyanya siapa mau apa diulang sedikit ya. Oh ini nanti warnanya kurang atau tidak, sambil melanjutkan pekerjaannya masing-masing di proses hari ini gitu ya. Jadi kemarin kan udah tak kirim ya kayaknya ya di mana ya kemarin, di tugasnya yang konsep itu nanti difoto aja, dimasukkan, terus dimasukkan ke foldernya masing-masing, coba kita bahas ya, satu atau dua gitu ya, yang mungkin nanti perlu di apa diulas lah sedikit ya. Oke, langsung aja ya. Jadi teman-teman
Coba aku pengen lihat karyanya. Ini masih belum ya? Ya, ini sudah degradasi ini. Ya, oke. Apa? Ya, ya bagus ini. Loh, ini di mana kemarin? Dihapus. Iya, Pak. Bikin lagi berarti. Saya kan sana. Susah. Oh. Aku pakai sistemnya itu yang gitu. Mm-mm. Oh, kebalik ya. Soalnya kebalik nggak bisa memang. Jadi kalau kebalik ya memang harus diulang. Oke. Jadi silakan nanti difoto, terus saya lanjutkan aja untuk proses kedua kita. Nanti langsung ke sini aja ya, ngambil apa? Ngambil kursi. Langsung agak deket sini. Oke, itu wis nggak apa. Oke ya, jadi baik teman-teman yang ada di kelas ataupun di Zoom, jelas nggak Cal? Coba spotlight-an Cal. Oke, jadi dipastikan ya semua udah di apa di apa di struk sama pensilnya atau dipenuhin lah istilahnya gitu ya. Jadi tentukan kira-kira warna mana yang pengen kita dahulukan. Jadi sebenarnya eh, kalau berkarya itu biasanya kan yang paling sulit ya, atau yang paling detail itu biasanya kan kita mau dahulukan karena itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi biasanya di karakter atau di bagian yang biasanya fokus ke ornamen biasanya gitu ya. Jadi kira-kira mana ornamen yang eh, apa yang paling cukup detail atau istilahnya adalah paling sulit untuk dikerjakan sepertinya itu. Karena kalau kalian mau gambar gitu ya, misal mau gambar background itu gampang. Background kan tinggal bikin gradasi gitu ya. Beda dengan ketika kalian bikin karakter atau apa arsiran apa ornamen, misal garis-garis yang saya buat ini. Ini kan nanti sebenarnya ada garis-garisnya gitu ya. Maunya per garis itu layarnya beda-beda. Tapi ini kayaknya berhubung eh, ya cukup lama ya untuk menyita waktunya nanti bikin garis aja yang menyesuaikan dengan apa ya dengan ketebalan dari layar garisnya aja gitu. Jadi istilahnya adalah disimplifikasikan gitu biar prosesnya lama ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah mulai mengarsir terus kemudian ada gradasinya itu sudah cukup oke, ya semisal kayak laut ini ya. Ini kan sebenarnya masih belum terlihat kedalamannya. Ini masih harus bisa di apa? Diarsir ya, mulai dari gelap ke terang. Ya, kira-kira mana yang mau di apa? Tambahi objeknya atau didetailkan dulu yang mana gitu. Kita coba yang ini ya. Jadi tentukan dulu ya colornya apa? Palet warnanya yang mana disiapkan dulu. Jangan sampai langsung ambil gitu, langsung kalian ini jangan. Ya, kalian sediakan kayak kertas gitu, kayak gini itu. Terus kalian sesuaikan aja kalau semisal oke gitu ya. Misal background kayak gitu itu pengennya biasanya kan tidak tidak terlalu kontras gitu ya. Jadi satu apa nada warnanya itu biasanya disamakan. Jadi kurang lebih nanti juga saya clear pakai atau nah, biasanya kekeliruannya adalah di sini. Ketika kalian apa ya, memastikan seberapa butuh
warna yang kalian buat gitu. Biasanya kalau warnanya kurang di sini nggak, misal nanti butuhnya adalah areanya seluas ini gitu ya. Terus ketika kalian mau mengarsip ternyata kebutuhan ini kurang lah, itu biasanya terjadi resiko warna yang kita tumpuk itu beda. Jadi pastikan kalau semisal areanya segini cukup, berarti ya kita harus memastikan nggak nambahi lagi atau membuat ulang palet warnanya itu. Jadi kalau bisa sudah diyakinkan. Nah, misal kita mau bikin ini, sebenarnya ini tadi maunya layarnya tebel-tebel gitu ya. Jadi beda-beda gitu. Jadi kayak ombak gitu loh maunya. Jadi ini berhubung 1, 2, 3, 4, 5, yang bawah ini masih sama, seharusnya ini nggak sama. Kita bikin kanunya dulu aja, contohnya. Kita coba dulu. Karena kalau garis harus pakai liner ya, jadi pakai yang lancip, jangan pakai yang kayak gini. Jadi hampir sebagian besar atau yang apa eh, filbert ini jangan, karena ini bentuk blok. Jadi pakai aja yang paling runcing gitu ya, dan paling kalau bisa ya paling kecil, karena resiko airnya itu tertahannya nggak terlalu banyak. Nah ini kan bisa sekecil ini kalau liner. Ya jadi tinggal kita maunya seperti apa. Misal kita mau, ya, jadi kalau ngeliat garisnya kan gini. Ini kayaknya salah ini kan, seharusnya ke sana semua. Enggak apa-apa lah. Jadi pelan-pelan aja, ngikutin apa? Ngikutin eh, feeling dari tangan kalian juga. Nah ini yang keliru ya. Ini seharusnya warnanya hijau. Karena ini berhubung garis itu mudah ya. Yang sulit itu yang misal ornamennya itu banyak ke apa ya, ornamen ya. Kalau pendek-pendek itu mudah, tapi kalau panjang itu yang mempersulit. Itu bisa yang mempersulit. Jadi diatur garisnya itu benar-benar sesuai dengan sketsa. Aduh, dan kalau keliru pakai tisu aja. Ini terlalu tebal, terlalu sudah datang itu paketnya. Ya. Jadi upayakan garisnya benar-benar sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jadi kalau kalau ornamen terlalu renggangnya atau garisnya terlalu besar itu istilahnya apa ya? Nggak tebak itu apa ya? Nggak tebak itu. Um, apa nggak tebak itu apa ya? Bahasa Indonesia-nya. Terlalu tebel ya kan lah. Pokoknya gak enak dipandang lah gitu. Jadi kalau kalian pakai garisnya itu terlalu tebal. Jadi ini tinggal bikin ornamen. Jadi kita tumbuk ya yang kemarin hitam. Sebenarnya kan butuhnya nggak hitam. Seraja. Jadi semua nanti di lah ini seharusnya kepotong ini kurang bagus secara. Soalnya dibikin garisnya itu kalau semisal arsirannya gini, garisnya dibikin ketebalannya itu nggak sama. Jadi biar kesan apa itu kemarin itu tebal. Dia harus benar-benar hati-hati. Nggak apa tak blok aja sekalian.
nanti ditumpuk lagi. Ini garisnya tadi salah. Ya, jadi ornamennya ini nanti di ya, ini akan sangat membutuhkan waktu panjang. Ini benar-benar harus sabar banget. Yes. Ya, tinggal nanti ungkapin. Lah, eh, terus yang paling penting adalah kalau itu sudah selesai, jadi harus ada bagian yang eh, perlu memisahkan antara objek atau bidang satu ke bidang lain. Nah, itu istilahnya dinamakan kontur ya. Jadi ini kan kontur konturnya. Nah, ini saya cari warna hitam. Oh, ini untuk membuat pemisah antara, saya kasih hitam buat memisahkan objek utama. Jadi tetap warnanya hijau, tapi ini monoline ya. Jadi harus benar-benar solid. Ini jatuhnya nggak enak ini, patah nih. Nggak asik ini patah. Jadi ada satu garis yang memang memisahkan antara bidang satu atau sebuah objek dengan. Oke. Ini namanya kontur. Terus, lah kontur mana yang perlu kita tambah lagi? Mungkin yang merah ya. Yang merah itu untuk bajunya ini. Karena kan biasanya untuk pembuatan kontur kalau sudah selesai gitu ya. Ini. Objek yang keluar aja. Jadi biar objeknya lebih kelihatan gitu. Terus semua ya, sampai warna boleh juga. Jadi ini kemarin kayaknya seharusnya di rambut. Kayaknya rambut ini kemarin juga kurang, kurang anu. Jadi bisa bikin, wah gede banget. Bisa dititilkan juga. Terus mata yang ke atas tadi, habis kemarin tadi
ini boleh di counter hitam juga nggak masalah. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Kedengaran nggak? Gimana? Ya. Jadi ini memastikan semua dikontur dengan tepat ya, sesuai dengan base color warnanya. Jadi misal rambut ya hitam ya, tapi jangan hitamnya kamu kamu pilih yang hitamnya jangan terlalu solid juga, ya tetap transparan juga, tapi melebihi ketebalan dari base colornya. Itu sebenarnya kalau kamu apa kamu arsir kembali itu kamu ya setelah kamu kan terus kamu giniin lagi itu hanya juga nggak masalah juga. Jadi dimensi dari objeknya itu akan lebih kelihatan kalau ini. Tinggal dikit aja terus kalian tarik itu akan sebenarnya ya masalahnya kadang kan kita nggak berani ya ngasih. Semua sampai benar-benar rata. Oke, biar nggak tumpah kemana-mana. Kalau salah pakai tisu aja disedotin gitu. Misal terlalu. Nah, ini sebenarnya yang kurang sebenarnya ini kan kalau dia jatuh kan di sini kemarin seharusnya diseleksi gitu ya. Kayak ada buih-buih apa tekanan air yang warnanya lebih terang gitu ya karena efek udaranya. Kemarin ini kesalahannya adalah itu. Jadi kalau kamu ngasih gelap nanti di sketsa dulu aja. Jadi ini semacam kayak buih-buih yang biasanya jatuh gitu ya. Jatuh ke terus bagian yang ini nggak usah digambar tapi langsung digelapin. Jadi kita ketahuannya ketika nanti ngasih apa warnanya lebih gelap ya suaranya kan bubihnya muncul semua di lengkapin sampai eh, kontur dasarnya itu semua nah terus bagian ini juga perlu kan saya bikin ini ya bikin kayak semacam birunya mana ya ini kayak oh ya biru ini di warna biru untuk ombak ya mulai dari gelap dulu aja. Nah, ini
Semua harus rata. Sampai ke daun-daunnya juga. Bikin semut bisa. Sudah nggak bisa. Ya, kayak gitu ya. Sampai semua objek. Terus kemudian sampai ke ornamen garis. Ornamen garis juga. Jadi biasanya ketebalannya itu diatur. Biasanya yang ketebal itu bagian bawah gitu ya. Pakai tipis juga aja nggak apa-apa. Nanti baru ditebelin lagi. Oke. Ya, wis mungkin gitu ya prosesnya. Nanti di ini tebel. Dan ini gini-gini aja. Terus mungkin yang bunga itu agak anu juga. Anu dari kelopaknya. Atau malah nggak jadi nih bunganya ya. Kehilangan referensi. Ya itu paling itu nanti tinggal di apa ditentukan konturnya jadi atau outline-nya aja nebelin itu terus sampai ke font penulisan font terus eh, pembuatan gradasi ulang misal sebenarnya warna-warna di situ bisa ditumpuk lagi dengan warna-warna yang mungkin misal ini kita warna biru gitu ya misal biar biar senada kamu kasih sedikit warna ungu gitu sebenarnya nggak masalah cuman itu harus puitis banget di sini ya misal kamu mau kalian mau kasihkan sedikit warna itu bisa sebenarnya sedikit ada ungunya gitu tinggal mau naruh di mana kenapa enggak jadi tinggal mau naruh warnanya di mana itu bisa sedikit warna merah gitu ya oh, kamu mau tampilkan di sini gitu dikit aja itu bisa tapi cuman ini gradasinya harus tipis kali itu kan ada sedikit merahnya gitu ya atau kamu mau sedikit kasih orange ya biar warnanya juga agak
Ini mungkin bisa. Jadi harus transparan mungkin. Nah, cuman biasanya kalau dua warna apa ya, warna biru sama warna anu kalau ditumpuk itu kan akhirnya agak ada coklatnya gitu. Agak apa, butek lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi cari warna yang memang nggak terlalu berseberangan. Kalau merah warnanya mudah nggak apa-apa, tapi kalau gelap ini ya separuhnya agak tricky juga. Atau semisal yang warna hijau kamu kasih merah gitu sedikit juga bisa, nggak masalah. Misal itu tapi harus tipis sekali. Misal ada warna sedikit gitu ya untuk gradasi ke biru. Ini harus transparan mungkin. Ya, jadi eh, langsung dilanjutkan aja teman-teman untuk prosesnya. Eh, terus sebenarnya kalau yang memisahkan objek utama itu kan nanti misal ada garis-garis di sini tuh ya. Jadi ini semua garisnya itu harus ditebelin ya. Cuman caranya biar karena ini sudah diselotip ya. Jadi nanti kamu kamu garis aja. Jadi cari warna yang paling solid terus kamu garis aja. Karena ini harus muncul kayak semacam garis yang me, apa, memisahkan. Jadi kamu cari enaknya kalau pakai selotip gitu. Berarti yang paling luas. Itu semua ya. Jadi semua bingkai. Jadi bingkainya kamu garis. Jadi berhubung ini pakai apa? Jadi lebih mudah. Jadi cari yang tebal. Nanti ketika kamu tarik dia sudah muncul garisnya. Enak gitu kalau pakai selotip. Cuman kalau pakai warna hitam itu nggak tahu ya kalau kayak gini ya. Ini kan outline-nya hitam sebenarnya kontrasnya bagus, cuman nggak senada dengan warna dasar dari apa ya, warna dari isiannya. Misal ini ya warna hitam seharusnya ini coklat gitu. Kalau coklat itu terpisahkan tapi tidak kayak apa, tempelan gitu kesannya kayak tempelan. Makanya menyesuaikan dengan isi dari sini. Misal ini warnanya biru gitu ya. Jadi ya birunya sesuaikan dengan yang kamu ambil ditambah hitam dikit gitu. Jadi coba kita tengok dulu. Nanti jadi nggak hasilnya. Nanti coba kita lihat. Ya jadi nanti jadi garisnya nanti sudah nganu sendiri. Nah, tapi kalau sebelum masih basah jangan diginikan ya. Jadi posisinya ini harus benar-benar kering dan tinggal apa, narik aja proses terakhirnya. Ya, silahkan dilanjutkan sambil nanti kita lihat apa, mereview, mengulas teman-teman karyanya sudah dikirimkan. Ayo, wis dilanjutkan aja. Wis, oke, nanti teman-teman bisa yang di kelas dilanjutkan, yang di rumah bisa dilanjutkan. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Namanya ya, belum tak.
Ini kekeringan nih, ya, terlalu kering. Ya, mesti karya di sini jangan terlalu kering. Kan jit-jitan loh, mesti ketika kamu nganu, kan kudu ini. Misal ambil mana coklat ini ya, ini. Hmm, bisa, tapi lah misal itu sudah mendingan lain dulu. Kalau mau perbaikan semua dulu aja. Jadi maksudnya wis oke sih. Ini nilainya pertama ya. Yang pertama ya ini. Setelah itu makanya. Ini rada separuhnya eksperimental terus itu baru tadi butuhnya gini. Ini bagus sebenarnya. Terus ini nanti harus ada warna ini. Ini rada agak apa istilahnya mematikan warna ini. Kuning ini sebenarnya. Nah, itu iso muncul lagi nih. Ben ada nyambungnya. Enggak kontras-kontras banget. Takutku nggak nyambung itu warnanya. Iya. Jadi benar-benar satu padu-padunya. Oke, coba kita singgung karyanya tadi punyanya Yolanda ya. Oke, ini yang mungkin perlu eh, kita lihat dulu terkait dengan warnanya biru ini ya. Seharusnya warna biru ini nggak tahu ini sudah berapa kali ya sama. Itu sudah diblok berapa kali? Sudah di warna base colornya sudah kayak gini atau gimana Yolanda? Birunya yang ini, yang di belakang objek ini loh. Seharusnya birunya kalau semisal itu bisa dikurangi minimal kayak yang garis di sini, garis apa ini, persegi panjang ini sebenarnya bagus ini. Sebenarnya kalau butuhnya kan transparansi ya, jadi eh, tingkat kepekatannya kalau bisa sebenarnya dikurangi yang ini. Pak, Ya, share screen-nya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Ini kok pause ya? Oh, nggak kelihatan. Nah ini, jadi yang birunya ya, jadi yang saya tunjuk ini birunya di background ini itu sebenarnya terlalu istilahnya terlalu solid gitu. Solid itu seharusnya ketika diarsir itu sedikit transparan gitu. Meskipun itu tebal. Nah ini kan kertasnya sampai nggak kelihatan. Warna yang lain sebenarnya sudah cukup oke. Seharusnya birunya yang diaplikasikan itu ini. Jadi biru ini sudah bagus, terus hijaunya sudah bagus. Terus mungkin rambut sama baju ini masih terlalu solid. Meskipun kalau kita lihat di sini kuningnya kan sudah oke ya. Ini base colornya ini di kuning terus kemudian coklatnya numpuknya terlalu terlalu solid ya. Sehingga efek transparansinya belum kelihatan. Nah, memang kalau kelemahan dari apa cat air itu memang harus banyak-banyak air terus. Jadi jangan sampai eh, transparansinya menutup kertas ya. Kalau semisal pakai apa ya apa itu kayak ornamen itu kan nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau apa ya kalau yang bidang-bidang itu cukup menyita ruang. Jadi sehingga itu tidak banyak memunculkan efek akwarel itu tadi. Cuman yang di bawah ini sudah oke sih. Yang background apa ini ornamen seperti ombak ini ya. Ombak seperti daun ini, gabungan antara daun ombak ini sebenarnya sudah benar ini. Ya. Jadi seharusnya ada putih putih kertasnya, masih ada putih kertasnya atau yang belakang ini sudah oke. Ini birunya sebenarnya terlalu solid juga. Cuman ini wis oke. Terus tulisan fragmen ini masih terlalu solid, coklat di baju ini solid, terus rambut ini solid. Ya. Jadi memang memang apa ya? Jadi memang harus benar-benar transparan. Terus kemudian biru yang di atas di kuning ini itu seharusnya bisa sedikit dikurangi. Atau yang di tengah ini. Yang di tengah ini eh, saya nggak tahu ini bikin apa ya? Yolanda ya. Kalau yang di tengah ini kayak permata gitu ya kayaknya ya. Iya, Pak.
Ya, karena apa ya? Kalau permata itu kan sebenarnya efek apa dasar basicnya itu kan sebenarnya kayak segitiga-segitiga yang kemudian kayak ya Pak eh, layer yang memunculkan bidang-bidang apa ya bidang efek kayak kristal itu memang benar agak sulit ya digambarkan sebenarnya agak sulit. Nah sehingga eh, efek yang dimunculkan ini malah tidak terkesan seperti permata. Jadi kayak ornamen apa ya kayak pecahan es kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalau efek permata itu memang untuk penggambaran di cat air ini memang agak sulit ya. Karena kan dia kayak kaca, menggambar kaca dengan cat air itu kan kadang juga sulit. Ya, jadi sisi yang di pojokan sini udah benar, yang tengah ini sudah benar karena dia harus membidang dalam bentuk kayak segitiga-segitiga yang saling menumpuk gitu kan kayak ini kan kayak gitu. Dan itu harus membutuhkan tingkat apa? Tingkat kesabaran yang tinggi mungkin ya. Kan itu mungkin agak menyulitkan untuk efek transparansinya dari kaca, apalagi kristal. Kaca itu sulit, kristal lebih sulit lagi. Ya. Ya ini sudah. Tapi saya rasa em, objek ataupun komposisinya sudah bagus ya. Dalam artian karakternya sudah apa ya, sudah memunculkan apa kayak semacam dramatisasi itu sudah oke. Terus kemudian komposisinya tidak monoton gitu ya. Kalau kita lihat kan tidak seperti kayak karya-karya Novu yang lebih cenderung ke ornamental gitu ya. Jadi ini kan tidak terlalu ornamental, cuman pemilihan komposisinya cukup menarik juga. Jadi tidak membutuhkan apa ya, tidak membutuhkan judul yang terlalu besar, tapi saya rasa sudah cukup dengan memilih warna yang memang kontras ya, menyesuaikan dengan rambutnya si apa si uh, karakter utama yang ada di tokoh cerita tersebut. Ya pemilihan warna lebih dominan ke warna biru ya. Kadang warna biru dengan warna kuning itu kan sebenarnya kan itu punya kontras yang cukup tinggi. Lah, semisal itu transparansinya itu dikurangi, itu seharusnya bisa lebih lebih terlihat lebih semut ya. Karena mungkin birunya itu terlalu kuat, akhirnya seolah-olah itu bertabrakan antara warna kuning dengan warna biru. Kalau ini sama-sama transparansi, mungkin itu akan sedikit tidak terlihat apa ya, terlihat nabrak gitu ya antara warna kuningnya dengan warna birunya. Contohnya warna kuning yang ini dengan warna biru ini kan nyambung gitu antara yang di bingkai apa lingkaran ini dengan kayak apa kayak ini yang panjang ini. Nah, ini mungkin sudah cukup oke kalau transparan. Ya mungkin kelemahannya di situ sih. Nah, itu untuk punyanya ini. Coba kita lihat lagi punya siapa ini yang mau dibahas. Kesulitannya gimana ini, Sopo? Oh, Yolanda kemarin ada kesulitan di mana? Untuk pembuatan coloringnya nge-base color. Kayaknya saya rasa gini kok sudah selesai gitu ya. Yang Kalau bagian ini bawah judulnya belum, Pak. Belum. bawah apa? Di bagian bawah background judulnya. Oh, jadi ini masih ada objeknya lagi nih, belakangnya ini. Di bawah fragmennya aja. Ada Di bawah? Di bawah mana? Di bawah mana? kedengaran. Di sini keputus-putus suaranya. Kedengaran nggak, Pak? Nggak, agak keputus-putus sih suaranya. Oh, ini yang mau ditambahin itu yang bagian belakang fragmen, Pak.
Itu kan nanti bakal Oh, ditambahin daun-daun lagi. oh jadi belakangnya ini ya? Yang di belakang tulisan fragmen ini. Sama yang kata Bapak kalau misalnya yang warna hijau kebiruan ini agak solid ini sebenarnya kalau kemarin tuh saya pakai warna hijau. Cuma kalau hijau ini agak kurang nyambung Pak dengan warna kristal agak keunguan ini, biru keunguan. Enggak, yang saya tanyakan kan sebenarnya birunya yang di kalau ornamennya nggak masalah, tapi bidang-bidang yang kotak-kotak itu yang di apa di dalam lingkaran kuning itu kan ada yang gelap. Nah itu semisal kamu nggak bikin sesolid itu atau istilahnya adalah transparansinya seperti kayak di kristal yang di tengah atau sedikit transparan itu akan apa ya istilahnya kesinambungan apa kesinambungan bidangnya dengan efek transparansi yang lain itu akan lebih menyatu daripada terlalu solid gitu kan kesannya kayak ini solid yang sini bagian kuning sama biru mudanya itu transparan jadi kan akhirnya eh, istilahnya kurang apa ya kurang harmonis gitu loh kayak kesannya kan akhirnya dilihat adalah bidangnya gitu bukan kristalnya karena ini cukup solid warnanya gitu Oh, coba gini coba ini kamu nanti kamu kasih apa ya air lagi terus kamu sedot dengan tisu supaya level transparansinya berkurang itu biasanya bisa oke Pak. ya jadi mengurangi efek transparansi yang biru ini saya rasa ini birunya ya terlalu solid menurut saya seharusnya bisa dikurangi transparansinya Ya. oke siapa yang mau diulas selain karyanya apa Supriyanto mungkin Boleh, Pak. boleh ya sebentar saya cek dulu oke Bing- loh mana mbak tadi Supriyanto ini ada yang belum dikumpulkan atau sudah semua tugasnya Sudah semuanya, Pak. sudah semuanya Ya. data dulu ini punyanya ya ini sudah benar ini Supriyanto efek transparansinya sudah oke ini ya yang benar ya gini memang jadi setipis ini transparansinya cuman nanti tinggal numpuknya aja kan jadi berapa tumpuan yang ingin kamu gambarkan terus eh, ini nggak dikasih selotip ya Tidak, Pak. Kemarin kan belum beli, jadi langsung aja. mendingan gini jadi ini kamu kasih selotip terus kamu kasih garis gitu ya jadi Oh, nanti baik. biar benar-benar rapi jadi pinggirnya jadi ini kamu kasih kayak bingkai sedikit gitu ya kamu masukin dalam biar apa ya ada objek yang nggak apa-apa kamu tambahin aja sing lurus gitu ya untuk membingkai seolah-olah objek ini nggak apa-apa itu bisa garis aja boleh atau nanti di pojokan itu kamu kasih lengkungan dikit gitu ya Oh, baik, Pak. jadi lebih menarik itu wis bener ini tinggal apa ya ya sudah bener ini saya rasa mungkin shadingnya tambahin sedikit-sedikit aja misal kayak daun bunga itu ya Ya, Pak. ya Itu yang kecil-kecil itu tetap harus di garis tepi gitu tadi ya, Pak, ya? yang kecil-kecil mana Nah, misalkan bunga itu harus tetap dikasih apa? Kayak kontur shading tadi ya, Pak? Ya, shading. Em, kalau dia masih diperlukan untuk apa ya diperlukan untuk terpisah dengan objek yang ada di belakangnya ya nggak apa-apa tapi karena ini kan sudah ada pensilnya ya Ya, Pak. ya itu saya rasa nggak perlu sih jadi takutnya nanti kalau kamu kasih tebel malah ketebelan malah jadi nggak semut dan kesan warnanya Oh, ya, Pak. itu sudah benar nih yang anu nih apa prosesnya transparansinya udah benar mungkin karena kamu nggak terbiasa pakai pensil warna kan garisnya nggak solid gitu ya Betul, Pak.
Ya itu cuman kebiasaan aja, kebiasaan megang apa. Tapi kini perisnya sudah bener ini. Baik, Pak. Ini fontnya juga, ini kecil juga bagus ini. Ini Oh, kayaknya siap. tulisanmu bagus ya. Lumayan, Pak. Itu Oh, berarti ini. satu garis aja gitu ya, Pak, ya, nanti ya, Pak ya? Dok, kan aja agak tebel aja, kamu kasih agak tebel gitu. Terus nanti yang bagian pojokan ini Iya. biasanya diberikan kayak lengkungan gitu. Misal kayak eh, biar tidak monoton kayak garis. Kalau kamu kasih garis pun juga nggak masalah juga sih sebenarnya. Oh, baik, Pak. Nanti cari aja bingkai yang kepotong atau yang hanya di pojokan gitu nggak apa-apa. Siap, Pak. Baik. Mungkin itu. Ini sudah benar ini punyamu. Ya mungkin nanti ngasih shading dikit, terus kemudian pemisah antara objek utama yang wanita, terus kemudian yang anjing dengan lingkaran kuning ini sama bingkai yang atas. Itu kan nanti kayaknya kan butuh outline yang agak tebelan dikit gitu kan. Menyesuaikan dengan warna dasarnya. Misal ini kuning, kalau yang wanita ini mungkin agak coklat sedikit di outline-nya semua. Di outline-nya aja yang di luar toh. Oh, baik, Pak. Kalau Ya, anjingnya itu warnanya apa ya, Pak ya? Rencana hitam campur agak di kalau kamu kasih hitam banget ya jelek lah. Sebenarnya kan oh, efek transparansinya itu sebenarnya ini kan sudah cukup ya mewakili anjing yang, tapi biasanya anjing itu kan warnanya coklat. Tapi kalau ini nggak tahu ini ras apa, saya nggak tahu juga warna anunya apa. baik, Kalau Pak. contohnya apa? Contohnya apa kamu? Coklat sih, Pak. Tapi nanti kebanyakan coklatnya sama rambut. Mungkin Oh, coklat sama agak hitam gitu, Pak. Di ini. ya nggak apa-apa. Biar nanti menyatu dengan warnanya ini. Karena kalau kamu kasih warna hitam apa abu-abu itu kan mati biasanya gitu warnanya. Iya, Ya ini wis luar biasa ini apa Supriyanto ini. Oke, ya. Pak. Terus yang lain mau siapa ini yang mau diulas? Yang ingin diulas? Ini punyanya Supriyanto ya teman-teman. Sebenarnya efek transparansinya itu seharusnya segini. Nah, benar-benar transparan gini. Nah, nanti perkara ini apakah nanti muncul shading atau tidak atau mau di outline, wis tinggal outline aja. Itu sudah dianggap selesai. Yang penting transparan daripada kamu kasih warna yang solid terus kemudian degradasi tambah, maksudnya tambah malah nggak bagus, mendingan transparansinya yang ditonjolkan. Baik, Pak. Oke, terus coba punya siapa ini ya? Acak ya wis. Coba punya Rivaldan ya Pak ya. Rivaldan wis dikumpulin bro. Punya kamu sudah Pak kumpulkan belum Dan? Sudah Pak, cuman ya begitulah. Oke, coba ya. Rivaldan. Nah, ini punya Rivaldan nih. Punya Rivaldan ini bagus ini nganu nih. Konsepnya behind the tears. Oke. Warnanya bagus ini. Pemilihan warnanya. Jadi Pak tak gedein. Nah, ini sudah oke, sudah cukup transparan dan lihatnya gini, mulai rambut, kulit. Ini seharusnya ini yang bagian-bagian ini nggak mau kasih nganu tau Dan, nggak kamu kasih selotip ini. Ya Ini nggak? ini sebenarnya saya mau mau ngecat lagi Pak. Jadi kemarin tuh kan saya nyari yang 300 GSM itu nggak ada. Dan Terus itu ini, warnanya kemarin itu sempat tumpah gitu Pak. Jadi saya blok semua warnanya sama. oh, nggak tapi dominasi warnanya oke sih. Berarti nggak ada masalah yang serius gitu ya. Iya.
Sebenarnya kalau dari efek transparansinya sih sudah cukup oke sih. Nggak ada masalah, terus komposisi juga wes bagus. Terus kemudian cara pemilihan apa simetrisnya juga cukup oke. Karena kalau karya karya Art Nouveau itu kan kalau simetris kan kelihatan bagus menurut. Nah, terus pemisah bidang, terus kemudian dominasi warnanya kan saya rasa sudah cukup oke. Terus akhirnya bikin lagi atau gimana? Mau bikin lagi atau? Saya nyiapin ini Pak, 2 sketch yang satunya 300 GSM, cuman belum diwarna. Nah, ini berapa GSM? 200, jadi dia agak Oh, agak melengkung-melengkung gitu loh Pak. ya. Ya makanya kalau dilihat di sini nganu ya. Ya kalau 200 GSM ketumpahan langsung melengkung. Iya Pak. Caranya sih sebenarnya tap- coba kamu setrika gitu. Jadi coba setrika biar lurus lagi, tapi itu nunggu kering. Itu biar kertasnya apa ya istilahnya ya kelihatan lurus lagi gitu loh. Kan kalau kena air itu kan tahanan apa istilahnya kayak mekar gitu kan kayak gitu kan, mekar gitu. Terus itu eh, caranya gitu kalau semisal memang pengen nggak ganti. Tidak terlalu banyak menggunakan warna, tapi oke sih. Tidak terlalu banyak menggunakan warna, tapi cukup dominan di warna merahnya. Pemilihan warna merahnya kan kayak apa itu ya, warm gitu loh. Jadi coklat-coklat nggak coklat, tapi warnanya kayunya oke gitu loh. Jadi menurutku oke sih ini. Terus komposisinya sudah cukup bagus, terus pemilihan pemilihan objeknya juga cukup simbolik gitu loh. Tapi efek transparansinya sebenarnya wes oke sih. Wes ya sudah. Kalau ini mau mau warnanya mungkin warna kulitnya ini terlalu pucat ini yang perempuan ini. Kalau saya lihatnya itu dikasih warna merah yang mirip berdekatan dengan backgroundnya itu kayak lebih bagus itu. Biasanya kalau kulit itu kan dikasih warna sedikit merah atau orange itu, biar nggak mati gitu loh kesannya warnanya. Ini pemilihan bajunya ini apa tau sih? Aku nggak tahu ini pemilihan baju dari si mana ini. Warnanya tuh putih Pak, cuman itu enggak ya, enggak, belum ada shadingnya gitu, jadi enggak kelihatan. Nah itu. Belum ada campuran warna. Ya warna putih itu kan sebenarnya eh, Susah. ya sulit gampang ya. Dalam artian kan tetap harus ada gradasi lipatan 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 kainnya kan kayak gitu kan. Biasanya kan sedikit warna abu-abu atau warna krem gitu yang akan memunculkan itu nggak flat gitu ya. Biasanya gitu. Terus kalau putih tidak terwarna itu kesannya kayak nggak selesai gitu. Kayak kayaknya gitu. Jadi jarang sih yang pakai putih. Jadi minimal kamu kasih base warna apa atau abu-abu atau krem gitu ya, yang sedikit. Jadi nggak kesannya kayak nggak tergambar gitu. Kan gitu pilihannya. Bagus tapi ini saya rasa. Ya mungkin kalau belum terbiasa sama coklatnya yang ini agak solid ini yang tengah ini. Seharusnya bisa lebih transparan. Karena ini seharusnya yang di tengah ini kan seharusnya 2 kali warna gitu ya. Baru muncul warna ini kan cuma 1 kali kan ini yang tengah ini. Itu yang tengah itu sama kayak yang lain, cuman saya tumpuk warna baru Pak. Oh, Iya, jadinya gelap gitu. nah itu kayak solid banget kan warnanya. Yang lain ini transparan, ini sudah cukup oke. Ya, oke sih menurutku. Ya mungkin kurang terbiasa ya pakai kan ya cat air ya. Yang baju hitam ini kayaknya kan seharusnya transparan, ini terlalu tebal juga. Kalau yang lain sudah cukup transparan, terus kemudian eh, ya mungkin coklatnya bisa dikurangi sedikit ya.
Ini coklatnya yang pas ini yang ini. Yang garisnya lingkaran ini wes pas ini. Nah ini loh. Jadi yang lingkaran, dua lingkaran ini, terus yang dalam itu sebenarnya cat air itu kayak gitu maunya. Yang ini juga sudah. Jadi maunya itu kayak gini gitu. Jadi apa ya, transparansi masih kelihatan. Jadi nggak solid gitu. Wes ya, kamu tinggal melanjutin aja sih kayaknya. Itu prinsipnya udah oke itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siapa lagi yang mau diulas? Nah, coba sekarang Barsari ya. Coba kita lihat. Oh, belum dikirim. Maharani, coba kita lihat. Oh, belum dikirim. Tobias. Oke, Tobias. Coba. Ini Tobias kok nggak? Anu nih. Halo Pak. Oh, oke. Tobias ya. Wah, ini rumit sekali ya Tobias ya punya ini. Iya Jadi kalau Pak. pakai cat air ini, cek, ini seharusnya mau transparansi dulu aja semua warna-warna dasar yang paling mudah. Nanti tinggal mendetailkan. Iya Pak. Jadi Ini agak uh, itu Pak. Apa kalau ngecat itu apa ya? Susah kayak tremor-tremor gitu loh Pak. Jadi jebret-jebret gitu. nggak apa-apa, nggak masalah. Biasanya kan memang kalau masih awal gitu kan keluar-keluar garis gitu kan ya. Iya. Selama itu transparan nggak masalah, agak-agak masuk ke dalam. Tapi yang agak me- membuat kita kurang pas itu adalah kalau terlalu solid gitu. Jadi garisnya itu terlalu solid sehingga transparan nggak apa-apa. Misal ini kayak coklat ini, cek tak besarin. Aduh, tidak. Nah ini kayak yang hijau ini ya. Ini hijau karena warnanya solid. Kalau jembret itu atau istilahnya adalah keluar dari garis itu kelihatan apa ya, kayak kurang, kayak kesannya kotor gitu ya. Tapi kalau warna kuning ini sedikit kamu masuk ke dalam anu nggak masalah juga. Karena memang ini punya kan cukup detail ya, cukup detail dan ornamennya banyak sekali dan pakaiannya aja sampai lipatan-lipatan kainnya itu cukup banyak. Jadi memang membutuhkan waktu saya rasa. Nah ini bisa, ini di blocking dulu aja warna dasarnya apa gitu ya. Jadi sama kayak ini yang kuning sama ini nih, ini kan sudah kamu pakai berapa warna nih? Ada orange, ada kuning, ada merah ya, yang Iya. numpuk-numpuk ini. Nah ini sudah benar ini. Nanti tinggal kamu detailkan yang kecil-kecil ini kan tinggal numpuin aja. Baik Pak. Eh, ini oh kasih selotip ya ini ya? Sudah Pak. Ya sudah benar itu. Nah, coba kita ini siapa lagi nih? Oh tadi orang tak anu ya, belum tak share ya tadi. Nah ini punyanya Rivaldan ya. Nah, ini detail banget ini teman-teman. Ini tulisannya kecil banget. Iya Pak, agak kecilan. Habis ini mau tak revisi sih Pak, mau tak gedein lagi. Latinnya yang anu. Sebenarnya kayak semisal ini kecil tapi backgroundnya itu tidak. Semisal warnanya kontras antara background dengan tulisan ya nggak apa-apa. Jadi fontnya atau istilahnya fontnya dibikin bold, lebih bold gitu ya. Atau istilahnya kontras dengan backgroundnya itu kan tetap terbaca dengan baik. Mungkin kamu lebih banyak memakai ini ya, yang kayak duri-duri lah itu yang agak menyulitkan ketika kamu pakai cat air.
yang kecil-kecil ini loh. Karena kan perlu detail dan perlu apa ya? Perlu eh, apa tangan yang apa ya? Jari yang kuat gitu loh untuk narik garis yang solid terus kemudian muncul kayak duri-duri itu ya. Iya, Pak. Nah, tapi ini kamu sudah berhasil kok. Saya yang tengah-tengah ini, Oh ya my. yang ini wis berhasil nih. Yang tengah ini. Berapa hari nih? Berapa jam ini kamu bikin kayak gini tok ya? Aduh, berhari-hari sih Pak ini. Soalnya kayak nggak langsung satu hari lanjut lanjut besok lanjut gitu Pak. Hmm. Kalau di total, Oh, kira-kira eh, berapa ya Pak? Soalnya sambil kerja juga sih Pak. oh Jadi pulang kerja lanjut lagi, pulang kerja lanjut lagi. Mungkin semingguan sih Pak. semingguan. Iya. Ya, ya kalau lihat dari sini memang detail dan cukup rumit. Tapi ini kalau jadi wah, luar biasa ini, benar-benar nih. Ya nggak apa-apa, diterusin aja wis. Saya Baik sama Pak. nggak salah. Kan bikin karya yang bagus kan wis kewajiban tuh. Terus apa meneh iki? Ausia, coba kita lihat. Oh belum, Ausia. April udah belum? Oke, ini April malah udah. April ada enggak? Loh, kok gini? Ini punyanya April ini. April ada enggak? Enggak, join ya? Iya Pak ada Oke. Ini berapa hari ini bikinnya, April? eh 3 hari Pak. Hari ya. Luar biasa ini ya. Sampai sedetail itu. Gak ngerasain Pak. apa apa matengin untuk kainnya ini ya. Kenapa Pak? Untuk bikin apa istilahnya kalau dalam membuat kain itu kan ada apa istilahnya? Layar-layarnya gitu kan ya kamu milih Oh iya, gitu ya. jadi saya kerjakan yang lumayan pertama sih Pak itu, karena Nah, itu paling susah. karena paling susah. Karena memang lipatan kainnya kan jadi elemen utama untuk pembuatan apa ya? Pembuatan karya Art Nouveau kan kayak gitu kan. Oke, tidak perlu kita ulas kayaknya ini. Sudah jadi. Ini 80% ini cuman mungkin sebenarnya kalau dominasi dari apa ya karya Art Nouveau itu kan antara ornamen dan apa ya istilahnya objek itu kan seharusnya memang ornamennya ya sedikit rumit juga kan. Kalau dilihat punyamu kan ini memang belum selesai atau gimana? Belum selesai Pak. Ini kemarin cuma saya detailing di bagian karakternya aja, untuk ornamennya belum, Iya, masih ngebase aja. oke. Kayaknya ornamennya memang mana ya, memang belum detail. Pak belum ditampilin Pak. Oh belum yo, sorry sorry, sorry sorry. Ah ini, ya kamu bisa lihat ini detail dari kainnya. Nah ini ngerjain ini kayak gini pasti lebih dari kalau 2 jam aja lebih ini. Iya Pak, soalnya nunggu kering. Nah itu, nah kan per layar nunggu kering gitu kan. Akhirnya ditumpuk lagi sampai menemukan gradasi yang tepat kan. Ini per layar aja berapa warna ini? Ini ada ungunya, ada coklatnya, ada kuningnya, ya, ada sedikit birunya. Tapi seingat saya ini ada 3 sih Pak.
Yang pertama Ya. yang kuning ini, terus yang coklat. Yang coklat yang pertama yang agak muda, terus coklat tua sama yang ungu yang terakhir. Oh ya, ya karena basic. Kalau semisal ini nggak kamu kasih ungu, dia nggak bakalan nyatu dengan background sama objek utama dari si pria kan. Iya, Pak. Ya, tapi ungunya tipis banget. Ya wis, paham. Oke, nggak apa kalau sedikit kartun pun juga nggak masalah. Ini ada bagian dramatisasinya di warna biru eh, sampai gradasi ke bawah ya. Iya, Pak. Jadi saya buat solidnya lebih ke warna tuanya yang di biru itu. Nanti kalau yang bagian jingga ini nggak terlalu solid, Pak. Nggak mesti kan gini, kalau ini kan dari atas, terus kemudian gradasi bawah. Seharusnya kalau mungkin dari wanitanya coklatnya itu agak dalam, terus kemudian ke atasnya semakin nganu, sebenarnya sih nggak masalah sih. Jadi kan ada, nggak tahu memang atau belum selesai, yang bawah mungkin di wanita ini yang di bunganya. Oh iya, Misal iya. kamu bikin Iya, lebih Pak. gelap, Belum selesai. nah itu kamu bikin lebih gelap, jadi ada kayak eh, keseimbangan apa ya, vibran warnanya dari gelap ke terang berada di tengah ini. Jadi yang muncul terangnya ada di tengah. Jadi bagian yang ini, yang bagian Oh iya. bawah wanita ini dibikin agak gelap sedikit. Jadi antara atas sama bawah gelap, terus kan akhirnya fokusnya mau di tengah gitu kan. Oh iya, Pak. Nah mungkin itu sih. Ya ini bisa dicontoh ya teman-teman. Penyanyi Avril 3 hari ya. Itu 3 hari full gitu atau gimana, Avril? Enggak, Pak. Cuma mungkin nggak nyampe 4 jaman mungkin, Pak, seharinya. Soalnya saya lagi sakit kemarin. Oh, per hari 4 jam itu ya? Iya, Pak. Kurang lebih. Ya. Karena kalau bikin karya total memang berjam-jam ya. Oke, ya luar biasa ya April ya. Karyamu keren sekali. Terima kasih, Pak. Oke. Plastiknya Pak yang buat keren itu Pak. Gimana? Plastiknya. Kresek merah ya, Pak. Oh iya, anak kerasa ya. Takut kena air, Pak. Jadi saya bungkus kresek. Itu yang Ya, buat keren Mbak Afrin. oke. Yuk kita coba yang lain. Ya, ini siapa ini yang belum nih? Betul loh. Karena Mas Supriyanto langsung tepuk tangan itu. Iya Pak, keren banget itu Pak ya Pak. Entah siapa lagi. Yang lain jangan minder ya. Harus lebih semangat lagi. Ya April ini kayaknya wis diam-diam tuh sebenarnya dia kayaknya Sepuh, Pak. Udah sepuh. ya Waduh, Pak, enggak, Pak. Saya masih Ternyata, belajar, Pak. ternyata dosen juga dia Pak. Loh, enggak, Pak. eh, Lagi ngeprank itu, Pak. Dia. Loh, Mas Rivaldan. Enggak, loh. tapi nggak ada masalah kan sih, masalah yang hmm, kawan Ancet coba Zahrah. Oh belum ya Zahrah. Sih yang sudah cuman itu aja. Dan Supriyanto, Tobias, Yolanda, Nesta, Kurnia, coba Kurnia. Oh Kurnia belum. Ya cuman itu aja ya. Yang lain ya, oh Fauzia coba. Fauzia, oh tetap. Wes mungkin yang lain mungkin nanya yang dari sini atau dari kelas. Aduh,
Ini. Lah, oke. Ini. Sip. Gimana? Kalau sekecil ini jawabannya. Ornamen. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan dia bentuknya repetisi tuh, perulangan kan. Pokoknya dia perulangan apapun model bentuknya, cuman paling identiknya kan di detail bunganya paling kan gitu kan. Ini sebenarnya ya kalau nggak di kanan pun juga nggak masalah sih. Nah, cuman nggak terlihat dengan jelas sih kalau nggak di nganu. Kalau nggak di outline atau di background yang ada warnanya ini. Coba nganu dulu aja. Coba cari komposisi warna ini yang cocok mana. Bikin tulisan gitu, terus kasih background kira-kira cocok mana. Takutku kalau warna ungu itu terlalu ungu dan kuning itu kan kontras ya, malah nggak menyatu. Coba. Kalau ini dalam ini seharusnya nggak usah kamu outline, yang outline ini kamu luar aja. Atau oh maunya kamu nganu ya, apa bentuknya ya, oh ngecat bentuknya. Oke, oke terus. Ya udah benar itu, transparansi aja. Terus nanti tinggal oh, apa berapa kali transparansi gitu loh di OD-nya. Cuman ini malah yang kuning ini agak terlalu solid. Soalnya kan antara kuning dan ini kan kekuatan yang kuning kan. Padahal kuning itu pigmen yang lemah. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Karena selama dia transparan nggak apa-apa. Kuning itu kalau solid nggak ada masalah. Karena dia bakalan tetap nganu aja, tetap transparan kesannya. Beda kalau yang biru, yang merah atau yang hijau, lah itu bakalan kelihatan banget. Kalau terlalu solid atau istilahnya eh, eh, apa, transparan warnanya terlalu. Ya memang gini, benar ini. Gimana? Nggak usah ditambah. Kalau mau ditambah lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kamu mau tambahin, tapi kalau bisa nggak semua ya. Adanya bagian-bagian yang nganu aja. Yang luar boleh, yang dalam ke luar boleh, atau yang dari luar sini ke dalam sini boleh. Jangan kamu dari tengah. Kalau dari tengah pasti nanti sulit kan. Jadi modelmu kayaknya gini. Misal dari dalam warna hijaunya mana? Campuran ya hijaunya hijau. Enggak, ini. Ini deh, Pak. Ini. Ya. Kalau dari dalam kan berarti gini. Nanti kan ini sudah lingkaran. Lah ke sana dia semakin transparan. Tapi kalau dari sini ke sini, ya berarti kan dari ini dan gini. Ya, nanti semakin transparan dikasih apa? Semakin hilang gitu. Tapi harus simetris, kanan kirinya harus sama. Itu terserah, oke. Tapi oke, transparansinya cukup itu. Nah, itu sudah benar ini. Ya, nganu aja, di kontur aja nanti. Misal kalau nganu kasih kontur outline aja. Kalau kamu mau nganu. Jadi biar lebih jelas. Tapi oke, transparansi. Bisa nih kamu 2 kali itu nggak apa-apa. Gelap terangnya diatur aja. Maunya dari gelap yang sininya atau yang atasnya. Jadi naik koyok gradasinya itu loh. Bisa naik, bisa turun, atau dari gelap semakin terang gitu. Gitu. Saya ini yang pertama ini kan terlalu solid dong.
Kayaknya 5 menit lagi kita sudahi aja ya teman-teman ya. Biar bisa dilanjutkan. Nggak terlalu malam gitu loh pulangnya. Kemarin kita jam 9 lebih. Duh. Ayo silakan yang mau ditanyakan boleh. Nah, kita silakan kumpulinnya banyak minggu terus itu kan ada Cuti. Oh, nah itu kayaknya Selasanya itu kayaknya tidak ada cuti, tetap masuk. Karena kampus Asia itu biasanya cuti nggak boleh diambil, jadi cuti itu masuk. Karena belum ada apa ya, belum ada informasi cuti itu libur atau enggak. Biasanya nih nggak libur. Kalau di Asia biasanya nggak libur, sehingga jadwal nggak libur itu tetap masuk. Terakhirnya gitu, apa eh, informasi kalau informasinya belum pasti belum libur atau enggak gitu loh, yang hari Selasanya. Semisal hari libur pun ngumpulinnya teman-teman kalau yang di kelas ya, yang di kelas nanti bisa apa dikumpulkan hari Rabu itu kan nggak masalah juga. Jadi nggak harus Selasa. Jadi fleksibel gitu loh pengumpulannya. Terus untuk teman yang online nanti di scan ya. Jadi jangan difoto, di scan aja biar teksturnya itu juga kelihatan. Atau yang kameranya cukup oke, karena kita kan butuh teksturnya atau butuh transparansinya ya. Takutnya kalau foto enggak, tapi nyeken A3 itu di mana ya? Misal memang ada di daerah kalian masing-masing itu bisa di scan aja, atau pakai foto yang bagus, terus kemudian posisinya juga diambil dengan jelas sehingga nanti juga mempengaruhi. Takutku kalau kamu foto efek transparansinya nggak kelihatan ya repot itu. Dreambond itu artinya apa sih? Oh, nganu itu apa? Satu frase atau frase yang terpisah kamu gabung sendiri? Mesti bukan frase yang sudah jadi satu gitu toh di dalam bahasa Inggrisnya. Oh nggak tahu. Ini tinta kanannya kok sama ya? Iya bisa sebelumnya. itu Bapak. Hah? Aku tadi salah. Yang ini cuma ke Gak apa-apa selama kamu ambil ini transparan nggak apa-apa. Salah. Terlalu kontras. Kalau kamu ambil kontras ini nggak sesuai dengan warna yang lain biasanya. Jadi komposisi warna ini istilahnya warna apa ya? Kayak tone warna kayak gini gitu tone warna apa namanya ya? Kalau dalam menu fluorescent apa namanya ya? Fluorescent itu istilahnya pupus ya, pupus kalau istilahnya hijau putih. Jadi ini memang kesimpulan warnanya itu nah, jadi kamu sudah benar ketika kamu milih ini tadi sebenarnya. Pokoknya efek transparansinya udah kan nggak masalah. Nah ini lebih bisa menyatu daripada pakai ini. Karena apa? Karena
Ini kan warnanya kontras banget tuh, apa istilahnya efek menyalanya tuh. Lah, bagusnya sebenarnya warna itu gini. Jadi kamu ambil ya bitnya, kamu kasih dulu, itu ya, dengan warna ini. Terus pucuknya kamu kasih caranya yang jadi kasih ini dulu, masih basah ya, basah, di posisi masih basah. Terus kamu ambil yang ini di pucuknya. Ya, sehingga ini dari ini keterangnya ini. Posisinya ini, ini ya. Nah, gitu. Nah, maksudnya nggak terlalu jauh sih, nggak nggak oh, ini. Ya, memang dia agak sedikit keunguan. Nah, ini kan gini kan. Nah, jadi ke sana gitu. Jadi ada gradasi warna gelap ke warna yang lebih terang. Dipakai aja, nggak masalah. Cuman jangan terlalu banyak. Biasanya di pucuknya atau mungkin butuh di apa setting gitu, setting terakhir gitu ya pakai ini. Biar warnanya kelihatan muncul. Udah semua teman-teman? Sudah setengah 9. Mungkin ada pertanyaan dulu yang di kelas Zoom. Pak. Siapa? Saya mau nanya, itu Oh, tanggal 17 nanti kegiatannya apa ya, Pak? nah Nanti. itu. Jadi kemarin kan sebenarnya ya masih kita fiskan dengan teman-teman dari apa? Teman-teman apa? Online apa? DC ya terkait dengan kegiatan. Sebenarnya rencananya adalah kegiatan kita itu eh, ingin mengadakan kayak semacam eh, case study dalam artian teman-teman harus datang. Itu nanti eh, akan menentukan seberapa paham kalian mengenai DKV secara keseluruhan. Jadi bukan satu mata kuliah tertentu. Jadi nanti kita kasihkan ada materi gitu ya. Terus kemudian kita semacam kayak diskusi panel. Terus kemudian hasilnya nanti bisa dipakai untuk pengembangan fokus di konsentrasi branding. Jadi semisal kayak kalian kan sudah mata kuliah bahasa visual ya. Jadi kayak aplikasi atau diskusi mengenai mata kuliah bahasa visual sudah kalian dapatkan. Gitu. Nanti kelas akan digabung ya jadi angkatan apa? Kan ada 2 angkatan, ada angkatan yang transfer dan ini teman-teman. Jadi nanti kita gabung. Jadi kita kolaborasikan teman-teman yang sudah lebih senior atau yang transfer dengan teman-teman yang reguler ini dari SMA itu. Jadi sudah disampaikan ya di grup ya dari teman-teman DC Social Center. Belum. Pak. Ya kalau tanggalnya tanggal 17 ya. Jadi tanggal 17 ya diupayakan kalau sebenarnya kan kalau aturannya adalah antara wajib dan tidak wajib itu kan eh, apa ya kayak kita berikan fasilitas teman-teman untuk bisa hadir ke kampus dan diberikan pengalaman terkait dengan eh, apa keprodian kayak gitu kan. Jadi intinya adalah ini mata kuliah umum yang ya tentunya sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk bisa hadir di kampus. Tentu saja kan setiap
aturannya memang dari kampus memberikan fasilitas itu selama 1 semester itu 2 kali. Jadi pas UTS ini atau istilahnya periode pertama dan periode kedua. Nanti kalau periode 2 itu wajib hadir kayak teman-teman sudah ikut pameran kemarin. Jadi diwajibkan datang ke pameran itu kan. Ya, yang UTS ini nanti kita kayak semacam kayak diskusi panel, ada materi kayak semacam workshop, bukan workshop ya, ya materi untuk diskusi panel per kelompok. Nanti bikin kayak kita kasih case study itu, kayak gitu. Itu. Kalau untuk jamnya jam berapa? Malam atau Kalau tanggal 17 itu kan hari Sabtu kan ya. Jadi Sabtu teman-teman kan nggak kerja kan seharusnya. Siapa? Oh ya. Jadi kalau Sabtu yang nggak kerja ya otomatis kan teman-teman bisa apa ya, bisa hadir gitu ya, dalam artian bisa ke kampus terus kemudian untuk dapat pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Ya sebenarnya kan ini semua kayaknya sama-sama running, dalam artian kita masih mencoba untuk program-program baru atau fasilitas yang kita berikan untuk teman-teman bisa nggak rugi, biar datang jauh-jauh gitu nggak rugi, biar dapat apa paket ilmu gitu loh. Gitu. Sepertinya mulai dari, tapi nanti pastinya kurang tahu ya, nanti rencananya mulai jam 10 sampai jam 2, jam 3, jam 4 sih kayaknya. Ya. Jadi nanti ada 2 sesi. Sesi pertama sesi pagi sama sesi siang. Sesi paginya hitungannya jam 10 sampai jam istirahat, terus kemudian sesi siangnya setelah isoma itu dimulai jam 1 sampai jam 4, seingatnya ya jam 4 kemarin rancangan awalnya. Itu. Jadi nanti tunggu informasi. Mungkin hari Jumat paling sudah disesuaikan dengan teman-teman dari GISI, karena kan harus koordinasi dengan teman-teman dari GISI masalah. Ya mungkin teman-teman bisa menyiapkan tanggalnya aja. Misal mau datang kampus tanggal 17, ngosongkan agendanya gitu ya di tanggal 17. Mungkin gitu. Ya silakan, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman. Nah, itu sebenarnya kita sebenarnya prioritasnya kan teman-teman dari online yang tidak pernah datang kampus, tapi karena ini kan kita kelas bareng gitu ya. Nanti misal kalau mau teman-teman hadir ya boleh, nggak masalah. Wajib kita offline-nya kalau wajib. Kalau dapat pas semua gitu Pak. Lapor untuk jam 2. Kan Sabtu kan kalian nggak kerja. Apa sih kerja berarti? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin dilanjutkan di grup. Terus ya Boleh tanya Pak, ya Supriyanto. itu berarti acara tanggal 17-nya itu eh, belajar bersama gitu ya Pak? Atau ada tes individual gitu ya Pak ya? Sebenarnya kalau tes individual karena kita kan nggak gini ya. Jadi kalau tes individual kan kayak ngerjain tugas terus kemudian kalian berkarya gitu kan, nggak kayak gitu juga. Kan kita memberikan pengalaman baru terkait dengan pengayaan wawasan kalian terkait dengan permasalahan mengenai branding. Kan kita fokusnya ke branding kan semua. Jadi nanti kurang lebih kayak semacam diskusi panel yang akan dikelompokkan, terus kalian dikasih case study gitu, ya semacam itu. Terus kemudian ada 2 sesi, ada mentoring juga. Itu rancangan awalnya gitu. Terus kalian berdiskusi kelompok kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kan selama ini kan kita nggak pernah kelompok ya. Kalau kalian kan mengerjakannya kan sendiri-sendiri, bikin logo, bikin kemarin misal bahasa visual, bikin penyederhanaan bentuk dari objek-objek itu tadi.
Nah, ini lebih aplikatif. Jadi, misal nanti permasalahannya apa, studi kasusnya seperti apa, tapi sebelumnya sudah dikasih materi nanti. Tuh. Jadi, nanti benar-benar dikasih materi. Kita rencana sepertinya mau ngundang, tapi saya belum tahu ngundangnya mau ngundang siapa, ataukah orang dari luar atau dosen-dosen kita sendiri gitu. Kemarin kan masih bagi bagi apa istilahnya eh, bagi tugas gitu ya. Karena memang harus ada yang mentoring, ada yang ngasih materi gitu terkait dengan kebrandingan, branding produk lah istilahnya kayak gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Wes ya teman-teman ya, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari Zoom saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya silakan diselesaikan. Masih ada waktu 1 minggu. Nanti untuk tugasnya ya pokoknya di-scan di foto yang bagus sehingga nanti kelihatan apa ya tidak blur apa istilahnya jelas gitu ketika saya menilai. Jadi lebih objektif. Takutnya kalau saya ragukan nilainya saya nggak bisa maksimal gitu. Nanti filenya dikirim ke drive-nya itu aja. Oke ya teman-teman ya, saya tutup untuk kelas Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Oke, Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.